tekan tombol subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan bagi kita tentang dunia yang belum pernah. Allahumma sholli salim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril wasiri sari bisairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan hari ini rezeki kalian melimpah ruah, dan mudah-mudahan untuk hari berikutnya rezeki kita semua semakin baik dan semakin baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Dan tak lupa aku doakan untuk kalian semua yang saat ini sedang dilanda hutang ataupun dilanda masalah, mudah-mudahan akan segera dipermudahkan semua masalah kalian, dan mudah-mudahan hutang kita akan segera lunas dengan mendapat rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita, ataupun semua orang yang mempunyai jiwa yang kuat, mempunyai jiwa pemimpin yang hebat, dan mempunyai jiwa kasih sayang kuat, yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke saudara semua, pada kesempatan malam ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita mengenai ilmu pelet ya saudara semua. Jadi ada yang tanya kepada saya barusan, itu WA dengan saya, telepon, nanti saya share ya WA nya di sebelah, lihat aja nanti. Jadi saudaraku semua, mengenai ilmu pelet, dan orang tersebut ataupun yang telepon saya tadi, saudara kita bertanya sudah merasa menyesal. Jadi pertanyaannya cukup singkat ya saudaraku semua. Di sini saya akan menjawab setahu saya dan sebisa saya. Mohon maaf sebelumnya apabila nanti ada yang kurang berkenan atau yang kurang percaya dengan jawaban saya, mohon dimaafkan, karena ini setahu saya mengenai apa yang saya pelajari selama ini ya saudara semua. Jadi pertanyaan sebenarnya simple sekali, tapi ini sangat bermakna, dan minta di share di video, dibuatkan video agar teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain juga mengetahui apa yang harus dilakukan dengan orang yang sudah melakukan tersebut. Jadi pertanyaannya adalah, saudaraku semua, saya ditelepon seseorang, saudara kita yang dari Riau ya saudaraku semua. Jadi ditelepon, beliau itu sudah menikah lebih dari 9 tahun, tapi dalam waktu ingin mendapatkan istrinya itu dia itu melakukan dengan ilmu pelet ataupun memelet orang tersebut agar menjadi istrinya. Nah pertanyaannya adalah saudaraku, terus langkah selanjutnya bagaimana? Apakah sah pernikahannya, dan bagaimana nasib anaknya, ataupun apa yang harus dilakukan ya saudaraku. Jadi saudaraku semua, di sini saya jelaskan menurut pengetahuan saya ya. Jadi menurut pengetahuan saya yang saya pelajari selama ini saudaraku semua. Jadi kalau ada yang beda pendapat ataupun ada yang lain jawaban dari saya ini, mohon maaf karena ini kepercayaan saya. Jadi sebenarnya saudaraku, apabila kita menikah, mendapatkan seorang istri melalui ilmu pelet ataupun sihir dan sejenisnya, karena sejatinya pelet itu adalah ilmu sihir, itu termasuk musyrik ya saudaraku. Jadi termasuk musyrik. Musyrik itu ada dua macam, yaitu musyrik kecil dan musyrik besar. Jadi di sini akan saya jelaskan ilmu pelet itu termasuk musyrik kecil atau musyrik besar. Jadi di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai itu menurut pengetahuan saya saudaraku. Jadi musyrik kecil dan musyrik besar itu tergantung kita sendiri ya saudaraku semua. Karena di sini menurut pengetahuan saya itu, kalau musyrik kecil itu seperti ini. Contoh ilmu pelet tadi ya, ilmu pelet tadi yang
yang sudah dipelajari saudara kita yang di Riau tadi, sehingga mendapatkan orang yang dituju yang sebelumnya sangat membencinya. Nah, jadi seperti ini saudaraku. Yang dikatakan musyrik kecil itu adalah ketika kita menggunakan sebuah ilmu gendam ataupun ilmu pelet, tapi kita masih berserah diri kepada Allah dan meminta kepada Allah agar untuk mendapatkannya, tapi masih diembel-embeli dengan apa itu amalan tersebut, amalan pelet tersebut. Terus yang kedua, kita hanya mempercayai sesuatu, contohnya benda ataupun amalan yang memang benar-benar ditujukan kepada orang, contohnya melalui media apapun, tapi hanya mengharapkan dari itu dan kita amalkan terus, tidak minta dengan Tuhan, ataupun yang baik terakhir tidak dikasih karena Allah. Nah, itu termasuk musyrik besar ya saudara. Itu pengetahuan saya saudara semua. Jadi itu tadi, mudah-mudahan kalian paham. Terus yang kedua, saya akan menjawab apakah pernikahannya sah. Jadi di sini akan saya menjawab juga. Saya bukan kiai, bukan dukun, bukan kiai, bukan dukun yang bisa memberikan seperti itu, ataupun saya bukan yang pengalaman tentang ilmu pelet. Jadi saya tidak bisa ya saudara. Jadi saya hanya menganut para kiai yang sebenarnya mengajari saya dulu, dan ini termasuk ilmu yang saya dapat. Sekali lagi saya ucapkan karena saya sangat takut sekali kalau salah ngomong ya saudaraku. Jadi hukumnya apa seandainya kita mengamalkan sebuah ilmu pelet untuk mendapatkan seorang wanita? Terus apakah pernikahan kita sah? Nah, di sini saya jawab tentu saja sah saudaraku. Pernikahan itu tidak ada sah, tentu saja sah. Karena apa? Kita sudah melakukan ataupun sudah menepati syarat-syaratnya rukun pernikahan tersebut. Nah, itu saudaraku. Terus mengenai anak kita tetap anak yang memang anak kita. Anak itu tidak berdosa. Yang berdosa itu adalah kita. Nah, yang poinnya saudaraku, apa yang harus dilakukan ketika kita sudah melakukan sihir tadi, melakukan amalan ilmu pelet tadi untuk wanita yang sudah dinikahi, yang sudah terlanjur saudaraku. Nah, di sini menurut yang saya percaya, kita memang harus jujur, itu yang pertama. Yang kedua, harus bertobat saudaraku. Jadi sesungguhnya ilmu yang wanita yang didapatkan melalui gendam atau melalui pelet atau melalui sihir itu sebenarnya akan berdampak banyak sekali dampaknya. Jadi rumah tangga kita pastinya yang pertama tidak akan tentram, itu saudaraku. Yang kedua, kita akan mendapat ujian terus melalui kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, kita tidak akan mendapat nikmat dari hubungan tersebut ya saudaraku. Nah, itu pengetahuan saya. Terus bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan apabila kita sudah melakukan mendapatkan wanita dengan ilmu pelet tersebut. Nah, di sini kalian harus jujur dengan istri kalian yang diutarakan. Jadi harus jujur yang diutarakan. Maksud pertama waktu kenal dan saat mendapatkannya itu menggunakan ilmu pelet. Nah, itu saudaraku, sebisa kalian terangkan dengan istri kalian. Terus yang kedua, kalian harus sholat taubat dan tidak mengulangi, dan mintalah ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah yang tempat untuk meminta, bukan seperti ilmu-ilmu tersebut yang untuk mendapatkan seorang wanita. Maka di sini saudaraku, saya akan mengajarkan kalian bagaimana sih caranya kalian, seandainya kalian yang sudah memang benar-benar kepepet ataupun tidak ada jalan lain, ataupun kalian yang tidak ada harapan lagi untuk menikah. Nah, itu kalian bisa menggunakan, tapi dengan memang benar-benar yang belakangnya adalah karena Allah lillahi ta'ala. Nah, itu insya Allah nanti kalian akan dihindarkan dari musyrik besar ya saudaraku. Mungkin itu yang bisa saya ajarkan pada kalian semua, karena pertanyaan itu memang harus saya jawab setahu saya, tapi di sini saya ulangi lagi, itulah yang saya ketahui. Di sini sebenarnya banyak sih hadis-hadisnya yang sahih, hadis-hadis yang memang menjurus ke
sihir tersebut. Sebenarnya sihir tidak bisa digunakan untuk menyalakai orang. Itu ada hadis-hadisnya, tapi di sini saya tidak akan mengadu argumen masalah hadis ataupun masalah ilmu fikih yang saya pelajari, tapi saya hanya menyarankan seperti itu. Dan apabila masih ada yang bertanya mana hadisnya, nanti insya Allah akan saya jawab ya saudara semua, akan saya jawab, karena di sini kita ataupun saya tidak akan mau berdebat masalah agama ya saudara semua, karena ini menurut kepada saya. Apabila ada yang kurang puas dengan jawaban saya ataupun yang saya utarakan pada saat ini, mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tepatnya salah dan dosa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara yang di Rio. Sudah saya share, mudah-mudahan sampean juga nanti ke belakangnya diberi keberkahan dalam hidupnya. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik, dan mudah-mudahan kita semua akan selalu menjadi kekasih Allah SWT. Oke saudara semua, itulah ilmu yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.